Bang Ray, lu kenapa senang banget mukanya? Kita di video ini bakal ngomongin soal TikTok, men. Kalau misalnya ngomongin soal TikTok di video ngopi itu pasti viewsnya banyak. Tapi di video ngopi kesempatan kayak ini gue nggak bakal coba buat ngomongin TikTok dari komentar-komentarnya atau dari pendapat-pendapatnya yang anomali gitu ya, atau dari fenomena-fenomena video yang ada di sana gitu. Tapi kita bakal coba buat ngomongin soal media sosial TikTok yang terancam diblokir di Amerika Serikat tanggal 19 Januari 2025. Kok bisa Bang Ray? Ini menarik banget. Karena apa? Karena banyak banget orang-orang yang sedih, banyak banget kreator TikTok di sana gitu di Amerika Serikat yang benar-benar bahkan sampai protes ke pemerintahannya gitu, buat petisi dan segala macam untuk kembali lagi mengaktifkan TikTok di tanggal 19 Januari gitu. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan internasional. Dan pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita ngomongin soal TikTok yang terancam lagi diblokir di negara Amerika Serikat. Ini nggak main-main. Sebenarnya TikTok ini udah lama banget pengen diblokir di Amerika Serikat dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan bahkan di tahun kemarin waktu eranya Joe Biden itu di bulan Maret udah ada rencana pemblokiran akun media sosial TikTok. Alasannya untuk keamanan negara, karena Amerika dan juga Cina ini benar-benar perang dingin kan kalau misalnya masalah ekonomi gitu. Nah, di bulan April 2024 di mana Joe Biden ini menandatangani rancangan undang-undang TikTok ini sangat amat mengancam keamanan data dan juga negara gitu, karena emang sangat amat berafiliasi dengan China gitu, sampai pada akhirnya mereka membuat kesepakatan dengan perusahaan induk dari TikTok itu sendiri, namanya ByteDance kalau nggak salah, di mana TikTok diberikan waktu kira-kira 270 hari sejak rancangan undang-undang itu ada untuk menjual TikToknya ke perusahaan lokal yang ada di Amerika Serikat. Dan di tahun ini itu udah terhitung 270 hari di tanggal 19 Januari 2025. Makanya banyak banget orang-orang yang panik sekarang kalau misalnya TikTok itu bakal diblokir di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya dibandingin sama Indonesia gitu, di mana Indonesia sekarang menjadi user TikTok nomor 1 paling banyak di dunia gitu, di Amerika itu sendiri nggak terlalu banyak dibanding sama Indonesia. Cuman banyak banget kreator-kreator TikTok yang senang banget buat video, sampai pada akhirnya orang-orang tuh pada demen banget buat ngeliatin TikTok gitu. Cuman kalau misalnya gue lihat di beberapa berita, banyak banget orang-orang yang sebenarnya setuju juga kalau misalnya TikTok itu diblokir, apalagi orang tua yang biasanya melihat anak-anaknya itu bermain TikTok sampai berlama-lama gitu ya. 58% kalau nggak salah surveinya mengatakan kalau misalkan banyak banget orang tua yang setuju kalau misalnya TikTok diblokir. Dan kalau misalnya lihat ada beberapa pendapat dari salah satu pemerintah yang ada di sana juga tentang alasan kenapa TikTok diblokir. Bentar, gue cari tahu dulu, soalnya gue juga lupa di bagian mananya. Bentar, kalau nggak salah nih ya, wait. Nah, kita lihat keywordnya. Set. Nah, jadi ada kekhawatiran katanya bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok untuk keperluan pengawasan atau manipulasi politik. Jadi undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada April 2024 mengharuskan ByteDance menjual aset TikTok yang tadi udah gue sebutin gitu ya sampai tanggal 19 Januari 2025. Demikian bunyi peraturan tersebut. Jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan ini, aplikasi TikTok akan diblokir secara permanen dari semua platform unduhan dan layanan internet di Amerika Serikat. Dan gak cuma TikTok doang sebenarnya, tapi juga software Cina kayak misalnya CapCut dan segala macam juga terancam bakalan didepak dari Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya ada di antara semua yang nanya kayak Bang Ray, udah ada tanggapan belum dari CEO TikToknya, Mas Shou Cheo? Jawabannya udah ada gitu, dan dia bilang kalau misalkan TikTok nggak akan pergi kemana-mana sampai tanggal 19 Januari 2025. Apakah itu berarti Om Shou Cheo bakalan bener-bener ngejual TikTok ke perusahaan lokal yang ada di Amerika? Kayaknya enggak gitu. Cuman kita lihat nanti perkembangan kayak gimana. Soalnya CEO TikTok sendiri udah ngajuin permintaan ke Mahkamah Agungnya Amerika Serikat gitu untuk minta didengar beberapa argumen-argumennya. Dan kalau misalnya lihat di beberapa berita, dia bilang kalau misalkan kami percaya diri dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak di pengadilan. Beberapa berita mengatakan kalau misalnya Shou Cheo itu benar-benar yakin kalau misalnya nih rancangan undang-undang nggak akan benar-benar berhasil sampai ke senatnya atau bagian DPR Amerika Serikat. Kenapa? Karena sangat amat tidak sesuai dengan poin pertama undang-undang yang ada di Undang-Undang Dasar yang ada di Amerika Serikat, yang mana itu ngomongin soal kebebasan berekspresi. Dan banyak banget kreator TikTok yang emang gak setuju dengan rancangan undang-undang ini juga itu selalu ngomongin soal freedom of speech. Kalau misalnya TikTok diblokir, berarti lambat laun beberapa media sosial pun khawatir bakalan diblokir. Jadi pertanyaannya adalah apakah TikTok bakal benar-benar diblokir di tanggal 19 Januari 2025? Kita bakal lihat nanti. Kalau misalnya menurut prediksi gue kayaknya nggak akan diblokir.
Soalnya kan ini rancangan undang-undang dari Joe Biden ya. Sementara di beberapa hari kemudian udah masuk ke dalam masa pemerintahnya Donald Trump. Dan Donald Trump sendiri kalau nggak salah udah berpendapat soal permasalahan TikTok ini, yang bilang kalau misalkan poin dari permasalahan TikTok adalah negosiasi. Kalau misalnya pada akhirnya negosiasi gagal, mungkin bakal ada negosiasi ulang lagi sampai pada akhirnya ketemu deal yang menetapkan kalau misalnya TikTok nggak akan jadi diblokir di Amerika Serikat tanggal 19 Januari 2025. Tapi lihat nanti. Soalnya setahu gue di tanggal 10 Januari, which is kalau misalnya gue lihat itu kemarin gitu ya, gue nge-record di tanggal 11 Januari by the way, udah ada pertemuan antara CEO TikTok itu sendiri, Mas Shou Chew, sama Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk ngasih argumentasi kalau misalkan TikTok itu jangan sampai diblokir di Amerika Serikat. Terkait hasil diskusinya kayak gimana masih belum tahu, masih belum ada kabar. Cuman mungkin aja ketika gue rilis video ini udah ada hasilnya di media sosial atau di website gitu. Yang jelas kalau misalnya gue lihat sekarang masih belum ada hasilnya kayak gimana, oke? Nah menariknya di sini adalah kalau misalnya ngomongin soal ada yang pengen beli gak sih TikTok kalau misalnya beneran diblokir gitu, ada salah satu miliarder asal Amerika Serikat namanya Frank McCourt yang sudah menunjukkan ketertarikan katanya untuk mengakuisisi TikTok. Tetapi hingga kini kesepakatan tersebut masih berada dalam tahap awal pembicaraan. Jadi ya kata CEO TikTok sendiri, Mas Shou Chew, itu TikTok nggak cuma media sosial gitu, tapi benar-benar udah ada hak kekayaan intelektual atau haki, terutama algoritma dari TikTok itu sendiri yang pada akhirnya ngebuat orang-orang tuh demen dan juga betah banget mainin TikTok. Ya beda kayak misalkan YouTube atau segala macam yang sekarang orang-orang mungkin udah mulai berpindah gitu ke TikTok gitu ya. Nah mungkin aja gara-gara hal tersebut Cina gitu ya, terutama CEO TikTok masih susah buat menjual aset dari TikTok itu sendiri ke perusahaan lokal yang ada di sana kayak gitu. Nah, pendapat lo gimana? Apakah TikTok worth it buat diblokir atau kagak? Nah, sebenarnya lucunya di sini ya. Mungkin kalau misalkan kita sebagai warga Amerika Serikat ngelihat permasalahan ini, mungkin mereka bahkan lebih ngelihat kayak, oh baguslah TikTok diblokir karena emang bener-bener merusak otak anak dan segala macam gitu. Terutama konten-konten joget-jogetnya dan segala macam gitu ya. Dan di Indonesia pun ada beberapa orang-orang yang emang bener-bener keras juga sama TikTok, ya nggak sih? Cuman kalau misalnya yang gue cari tahu lebih dalam lagi, pemerintah Amerika Serikat sebenarnya nggak ngeblokir TikTok gara-gara alasan yang mulia itu. Pure untuk melihat kalau misalkan Cina ini menjadi salah satu kompetitornya dia di ekonomi kelas dunia. Jadi Amerika butuh banget algoritma dari TikTok mungkin aja gitu ya, untuk melihat apakah mereka benar-benar di-spy sama Cina itu sendiri dalam urusan ekonomi dan juga kepolitikannya. But well, yang jadi pertanyaan terbesarnya adalah apakah di Indonesia TikTok beneran bakal bisa diblokir juga? Jawabannya nggak tahu ya, kayaknya sulit sih. Tapi kita pernah punya momen juga kalau misalnya itu diblokir, itu zamannya Pak Rudiantara gitu ya, Menteri Komunikasinya Pak Jokowi periode pertama, kalau nggak salah, menurut gua di antara Menteri Komunikasi yang lain. Johnny Piring dan segala macem, menurut gue Pak Rudiantara paling mending lah, yang paling mending gitu, sampai pada akhirnya berani melihat kalau misalkan TikTok nih bisa jadi ancaman untuk anak-anak muda gitu, sampai pada akhirnya bisa joget-joget kayak Bowo. Cuman pada akhirnya blokirnya dibuka lagi, terus habis itu kita bisa sama-sama tahu gitu ya kalau misalkan TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling andil atau punya kekuatan besar dalam memenangkan salah satu paslon di Pilpres tahun 2024. Gila, lu bayangin. Seingat gue gitu ya, buat gue yang emang gue sebenarnya lihat juga beberapa video-video TikTok untuk ngemantau doang nih orang-orang lagi pada ngomongin apa gitu. Soalnya kan gue buat video ngopi ini pasti ngeliat beberapa isu-isu juga, ya nggak sih? Nah, seinget gue waktu zaman-zaman sebelum Pilpres ya, waktu zaman-zaman sebelum kampanye Pilpres, itu konten-konten yang banyak banget naik itu dari Pak Ganjar sebenarnya awalnya. Cuman gue kaget ketika waktu masa kampanye banyak banget kan video-video yang sampai pada akhirnya menenggelamkan kontennya Pak Ganjar, terus menaikkan konten-kontennya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu sendiri. Sampai pada akhirnya karena emang kita bisa ngelihat TikTok itu punya user yang banyak banget dibandingin sama Twitter, dibandingin sama YouTube dan segala macam, ya jelas lah bakal menang salah satu paslon kalau misalnya udah bisa menguasai media sosial tersebut. Beberapa paslon mungkin lupa kalau misalkan setiap media sosial tuh punya berapa banyak ininya penggunanya gitu, dan TikTok tuh menjadi salah satu pengguna terbanyak di Indonesia untuk sekarang gitu ya. Bahkan kalau misalnya lu lihat data gitu ya, ini data dari Good Stats gitu. Jadi di sini gue bisa ngelihat ke lu semua 10 negara dengan pengguna TikTok terbesar di bulan Juli 2024, dan lu bisa lihat nomor 1 yang mana, di Indonesia. Gokil. Dengan data pengguna 157,6 juta. Disusul dia abis itu langsung ada Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Vietnam, Pakistan, Filipina, Rusia. Ya, pasti kebanyakan video-video hard based Russian yang bung. Terus habis itu ada Thailand dan juga Bangladesh. Ya, gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya TikTok diblokir tuh susah banget sih.
Soalnya sekarang udah banyak banget kan konten-konten dan banyak banget tokoh-tokoh politik yang juga buat konten-konten di sana. Bahkan sampai wakil presiden kita gitu. Dan kalau misalnya lu lihat beberapa akun-akun partai politik juga udah aktif banget di sana gitu. Meskipun kalau misalnya yang gue lihat secara kritik dan saran lebih banyak masukannya tuh di beberapa media sosial yang lain kayak misalnya Facebook, Instagram atau bahkan Twitter, tapi entah kenapa somehow mereka lebih aktif di TikTok. Mungkin kalau misalnya secara reach dan juga secara konten bakal lebih banyak buat diterima orang-orang di sana gitu, karena yang ngeliat dari user dan juga penggunanya kebanyakan mungkin masih bocah atau masih susah buat menentukan pilihan politiknya karena emang terhalang sama umur. Cuman ya harapan gue semoga TikTok ini nggak selamanya menjadi buruk gitu ya, meskipun pada akhirnya buruk atau enggak aja juga bakal tetap bermanfaat buat konten-konten YouTube kayak misalkan gua atau Kafein atau beberapa YouTuber-YouTuber lain gitu yang sering ngebahas tentang kegoblokan orang-orang TikTok gitu. Gua sebenarnya nih ya nggak masalah sama hal-hal kayak gitu. Karena menurut gua obat atau penawar dari konten-konten TikTok yang emang banyak banget membuat penasaran dan juga tanda tanya besar buat orang-orang manusia secara normal gitu. Itu adalah konten-konten konten kreator yang biasanya ngebahas kejelekan dari TikTok itu sendiri. Seenggaknya tuh kayak ada rasa penawar ya kalau misalnya yang dilakukan orang-orang TikTok sekarang itu lagi kurang normal di mata orang-orang. Jadi sengaja lu jangan sampai ngelakuin itu. Nah, banyak banget kan video-video yang kayak gitu sekarang, banyak banget yang ngetai-taiin TikTok tapi pada akhirnya itu buat jadi pembelajaran doang sebenarnya. Jangan sampai lu punya standar hidup yang sama dengan standar hidup orang-orang ditentukan melalui media sosial TikTok itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita throwback dikit gitu ya, bahkan ada beberapa pasangan suami istri yang pada akhirnya cerai gara-gara istrinya bener-bener ngeliat standar TikTok dan segala macam ya. Pokoknya begitulah dampak kerusakan dari media sosial. Jangan lupa beli bukunya Bang Eno Bening. Islamic Montes. Oh enggak, bukan. Bang Eno ya kali menulis buku itu. Nah ini bagaimana media sosial menghancurkan. Ini bukan promosi gitu ya, gue random aja tiba-tiba pengen ngerekomendasiin buku media sosial kalau semua. Intinya itu aja mengenai gue. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka sama informasi TikTok bakal diblokir dan juga setuju TikTok diblokir, tulis 1 dan juga amin di kolom komentar. Nggak bercanda. Segala macam tanggapan dan juga pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja deh gue. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada masukan dan juga ada sedikit koreksi, silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar. Gue sangat amat dengan senang hati melihat segala macam komentar dan juga tanggapan dulu semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa.